Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hebat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan semangat ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah sarapan? Atau apakah ada yang belum? Sudah semua? Alhamdulillah. Sarapan pagi itu sangatlah penting bagi tubuh kita. Selain itu, dengan sarapan pagi kita akan lebih berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, baca doa dipersilahkan. Selesai. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Nah, pembelajaran yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu terkait dengan psikotropika. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang psikotropika, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan psikotropika? Jika ada, silahkan acungkan tangan. Ya, silahkan Sinhari. Sip, betul sekali jawabannya Gucop. Betul ya, jawaban dari Sinhari. Kemudian, mengapa sih kita harus mempelajari psikotropika? Silahkan Kang Temo. Ya, betul sekali. Jawaban dari teman-teman kalian itu sangatlah betul ya. Good job untuk kalian semua. Nah, berdasarkan pemaparan dari teman-teman kalian, maka dapat kita ketahui apa itu senyawa psikotropika, di mana senyawa psikotropika itu sendiri merupakan zat ataupun obat, baik alamiah maupun sintesis, dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap penggunanya, yakni baik secara perilaku maupun mentalnya. Nah, selain itu juga dengan mempelajari senyawa psikotropika itu sendiri sangatlah penting karena efek samping atau dampaknya berhubungan secara langsung dengan kesehatan kita yang tidak hanya secara fisik namun juga secara psikologis karena apapun yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian maka akan mempengaruhi tubuh kalian pula. Sehingga dengan mempelajari senyawa psikotropika ini, kita akan menjadi tahu dan paham serta akan menjadi lebih hati-hati agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Seperti itu ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan senyawa psikotropika, kemudian bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampak dari penggunaan senyawa psikotropika bagi kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari senyawa psikotropika. Coba kalian bisa amati ya anak-anak. Nah, gambarnya ada di atas ini. Nah, setelah kalian amati gambar tadi, Ibu akan bertanya, ini adalah gambar psikotropika yang dinamakan apa? Coba jawab anak-anak. Ya, betul sekali. Ini adalah pil ekstasi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Sekilas bentuknya mirip seperti permen ya. Nah, tetapi, siapa sangka bahwa dengan bentuknya yang bermacam-macam dan berwarna-warni yang menarik seperti permen, akan tetapi ini adalah pil ekstasi yang termasuk ke dalam salah satu senyawa psikotropika. Obat-obatan macam ini banyak sekali tersebar di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan mawas diri agar tidak terpengaruh untuk mengkonsumsi dari pil ekstasi tersebut. Nah, psikotropika itu sendiri dikenal dengan nafza, yang merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi maka akan merusak sistem syaraf pusat, sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, jenis dari nafza itu sendiri sangatlah beragam ya. Anak-anak ada yang dari golongan stimulan seperti pil ekstasi dan alkohol, kemudian ada yang dari golongan depresan seperti barbiturat, kemudian ada yang dari golongan halusinogen seperti STP atau mirip dengan amfetamin. Nah,
Lalu ibu akan bertanya, kemudian apa saja sih bahaya dari senyawa psikotropika itu sendiri? Ya, bahaya dari senyawa psikotropika itu sendiri sangatlah beragam, di mana zat tersebut akan membuat penggunanya mengalami kecanduan berat, kemudian hidupnya akan mengalami sulit, kesusahan, hancur, mengalami gangguan kesehatan untuk masa depannya, dan pengguna akan kesulitan untuk diterima di lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, ibu akan memberikan salah satu gambar ya. Nah, ini adalah gambar terkait bahaya dari penggunaan senyawa psikotropika. Coba kalian bisa perhatikan baik-baik perubahan-perubahan dari wajah para pengguna dari senyawa psikotropika tersebut. Untuk lebih memahami apa saja yang termasuk ke dalam senyawa psikotropika, sekarang kalian bisa diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian, lalu kemudian sebutkanlah dampak dari penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Lalu, mengapa hubungan kerusakan syaraf dapat diakibatkan oleh bahan psikotropika? Nah, selanjutnya, kalian rancang poster melalui studi literatur terkait kampanye anti narkoba di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Nah, dari tadi kan ibu sudah menjelaskan apa itu senyawa psikotropika, kemudian bahayanya, lalu dampaknya. Oleh karena itu, sekarang ibu akan minta kalian untuk merancang, untuk membuat poster anti narkoba. Kemudian kalian buat posternya. Lalu, sajikan poster hasil karya kalian tentang kampanye anti narkoba di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Seperti itu. Paham kan anak-anak? Setelah kalian membuat poster, kemudian ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan serta menyajikan hasil karya kalian, dan kalian dapat menjelaskan serta mengidentifikasi terkait dengan poster kampanye anti narkoba di sekolah dan lingkungan sekitar yang telah kalian buat. Nah, di sini ibu akan memberikan salah satu contoh posternya ya anak-anak ya. Nah, di sini nih, ini merupakan salah satu poster kampanye anti narkoba. Silahkan dapat kalian perhatikan baik-baik gambarnya ya. Lalu kalian nanti buat posternya semenarik mungkin, sebagus mungkin. Lalu nanti ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya ya. Nah, ini adalah tugas untuk kelompok kalian. Dan buatlah dengan manual. Tidak terasa ya, waktu pembelajaran akan segera berakhir. Oleh karena itu, ibu akan menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini, di mana senyawa psikotropika atau zat psikotropika merupakan obat ataupun bahan yang bukan narkoba yang dapat menyebabkan perubahan mental atau psikis bagi penggunanya. Selain itu, bahaya dari senyawa psikotropika itu sendiri sangatlah beragam, di mana zat tersebut akan membuat penggunanya mengalami kecanduan berat, kemudian mengalami hidup susah, lalu hancur, mengalami gangguan kesehatan untuk masa depannya, dan selain itu, pengguna akan kesulitan diterima di lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian, bahan penggunaan psikotropika itu sendiri memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Di mana dampak dari penggunaan bahan psikotropika diantaranya yakni yang pertama, berbagai macam zat narkotika seperti candu, lalu kemudian heroin, kemudian ganja, dapat menyebabkan syaraf terganggu dan akan menimbulkan ketagihan yang pada akhirnya akan berujung pada kematian. Kemudian yang kedua yaitu ada kokain yang dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menimbulkan depresi. Kemudian yang ketiga yaitu ada morfin. Nah, morfin ini akan menimbulkan rasa ngantuk, rasa gangguan pernapasan, kemudian bahagia yang berlebihan seperti euforia, dan kematian. Kemudian yang keempat yaitu ada pil ekstasi yang akan menimbulkan rasa lelah dan ketenangan. Dan yang terakhir yaitu ada barbiturat yang dapat mengakibatkan mudah tertidur lelap dan dapat menimbulkan kematian. Lalu kerusakan syaraf dapat diakibatkan oleh senyawa psikotropika, di mana bahan psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, kemudian
gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang secara tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan bagi pemakainya. Kemudian yang terakhir adalah kampanye terkait bahan psikotropika dapat dilakukan dengan menggunakan poster tentang anti narkoba ataupun poster bahayanya menggunakan bahan-bahan psikotropika bagi kesehatan diri dan lingkungan. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.